Para saudara terkasih, salam jumpa dengan saya, Romo Andang Binawan. Senang bersama-sama Anda dalam kesempatan kali ini. Dan kali ini saya ingin mengajak merenungkan siapakah Bunda Maria untuk kita dan untuk gereja. Kita tahu Bunda Maria bukan hanya sekedar Ibu Yesus, yang lalu kemudian kita sebut Bunda Allah. Tetapi juga kita sebut dia adalah perantara untuk kita. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Latin yang sangat terkenal, per Mariam ad Jesum. Per Maria, melalui Maria kita sampai kepada Yesus. Tentu saja bukan hanya karena secara fisik dia adalah Bunda Yesus, tetapi sebenarnya yang paling pokok adalah karena dia adalah teladan orang beriman atau ibu orang beriman. Apa itu iman? Iman adalah sebuah kepasrahan kita pada Tuhan, sebuah ungkapan bagaimana kita menerima Tuhan dalam hati kita. Kita ingat perintah Yesus agar kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap budi, dan dengan segenap jiwa. Dan di sanalah Maria menjadi teladan kita. Ketika Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maka disitulah kata-kata Maria menjadi sangat-sangat bermakna untuk kita teladani. Maria bukan hanya sekedar perempuan, bukan sekedar seorang ibu, tapi seorang manusia yang membuka hati pada kehendak Allah sehingga kerajaan Allah ada di dalam hatinya. Kata-kata yang luar biasa meskipun sangat sederhana. "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," jelas sungguh menjadi pedoman kita. Supaya kita pun dengan meneladan Maria, mengikuti jalan kehendak Allah, kita sungguh-sungguh sampai kepada Yesus yang adalah jalan menuju kepada Bapa. Ingat, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tapi melalui teladan Maria, kita pun bisa sampai kepada Yesus. Tidak berarti bahwa Maria menggantikan Yesus, tidak. Tetapi mengikuti jalan Yesus seperti juga dilalui oleh Maria. Apa yang dilalui Maria? Bukan hanya sekedar jalan yang menyenangkan, bukan sekedar jalan yang menggembirakan, tetapi dengan penuh liku. Kita tahu Maria banyak berduka. Maria adalah Maria Dolorosa yang juga menjalani jatuh bangun. Maria yang bahkan berduka. Dan yang paling jelas bagi kita adalah ketika Maria memangku jenazah Yesus anaknya. Bukan sekedar jenazah, tetapi adalah jenazah yang sudah sungguh rusak. Mari kita bayangkan bagaimana seorang ibu bisa kuat memangku jenazah anak tunggalnya. Dan di sanalah Maria Dolorosa, Maria yang berduka adalah jalan Yesus. Tentu saja tidak berarti bahwa seluruh jalan kita mengikuti Yesus adalah jalan duka. Tidak, tetapi kita diharapkan menatap segala macam duka, segala macam penderitaan. Juga seperti sekarang ini, saat-saat sulit, kita tetap mempunyai hati pada Allah. Kita serahkan semuanya di dalam kehendaknya. Tidak berarti kita tidak berusaha, tetapi kita melihatnya sebagai karya Allah yang mungkin sungguh mau menatah dan mengasah kita supaya kita makin dewasa, makin bijaksana di dalam hidup ini. Maka saya kira kembali, mari per Mariam ad Jesum. Mari kita teladan Maria supaya melalui Maria kita sampai kepada Yesus, dan dengan sampai kepada Yesus kita sampai kepada Bapa, dan dengan sampai kepada Bapa kita mendapatkan bahagia di dalam hati kita, karena di sanalah kerajaan Allah. Ingat juga apa yang dikatakan Yesus di dalam doa Bapa kami, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu." Jadi kalau kita melaksanakan kehendak Allah seperti Maria, akan ada kerajaan Allah di dalam hati kita, ada kerajaan Allah di dalam keluarga kita, ada kerajaan Allah juga di dalam masyarakat kita. Mari selama bulan Maria
bulan Mei ini, kita bukan hanya berdoa rosario, tapi sungguh mengikuti teladan Maria. Meskipun tentu saja tidak berarti bahwa doa rosario tidak penting. Dalam kesempatan ini baik juga saya katakan bahwa berdoa rosario pertama-tama bukan berdoa kepada Maria, tapi berdoa bersama Maria dan berdoa seperti Maria. Doa rosario selama bulan Maria, juga nanti pada bulan Oktober, bulan rosario, atau juga hari-hari biasa kalau Anda sudah mempunyai kebiasaan dan devosi seperti itu, sangat bagus. Karena doa rosario adalah berdoa bersama Maria. Kita tahu Bunda Maria selalu beserta kita. Kita tahu bahwa baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, termasuk Bunda Maria yang diangkat naik ke surga, adalah anak-anak dari Bapa yang sama. Kita semua sekeluarga. Bunda Maria juga mendoakan kita. Itulah bersama Bunda Maria. Tetapi tidak kalah penting kita perhatikan adalah rosario adalah berdoa seperti Maria. Sudah saya katakan, Maria membuka hatinya pada Allah. Maria menempatkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Itulah keterbukaan hati Maria. Maka berdoa rosario adalah doa di mana kita berdoa seperti Maria, membuka hati pada kehendak Allah. Maka sebenarnya resepnya sederhana. Berdoalah rosario dengan pelan-pelan. Berdoalah rosario dengan penghayatan hati. Yang penting bukan jumlahnya, tapi penghayatan kita. Dan bahwa hari-hari ini di dalam tahun 2020 ini kita diajak berdoa rosario Laudato Si juga supaya kehendak Allah terhadap seluruh alam raya ini, terhadap seluruh makhluknya, seluruh ciptaannya dapat kita resapi mengikuti ensiklik Laudato Si dari Bapak Paus. Maka semoga dengan kepedulian kita pun mewujudkan kehendak Allah, tapi sekaligus kita mengikuti jalan Maria. Mari kita ikuti jalan Maria itu, Per Mariam ad Jesum, untuk dapat menjadi berkat bagi sahabat, kerabat, dan masyarakat. Tuhan memberkati.